Dalam Bapa, Putra, dan Kudus. Amin. Bapa di surga, kami ucap syukur dan terima kasih kami boleh menghayati hidup kami secara seimbang dalam menghadapi situasi-situasi zaman baru ini. Terpujilah namamu kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudara, kita harus memiliki kehidupan yang seimbang. Mungkin kita tidak menyadarinya, tetapi menurut saya menjadi kebutuhan yang harus kita perhatikan. Hidup rohani kita, kebersamaan kita dengan orang lain, kemudian hidup dalam keheningan, dalam dialog dengan Tuhan. Hari ini kita bisa melihat dalam bacaan pertama dari surat Paulus, surat kepada umat di Ibrani, mengatakan sesuatu yang menarik. Senantiasa mempersembahkan kurban-kurban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan namanya. Dan itulah yang dilakukan oleh terutama para biarawan-biarawati, para imam, memuji Tuhan dengan brevir, dengan mazmur dan kidung. Ekaristi, ya, terlebih dalam Ekaristi. Di samping itu, janganlah kamu lupa berbuat baik dan memberi bantuan. Jadi berbuat baik, jadi kita memuji Tuhan, mempersembahkan syukur kita kepada Tuhan, tapi juga berbuat baik dan memberi bantuan. Dan semoga ia mengerjakan di dalam kita apa yang berkenan kepadanya, yaitu berkat Yesus Kristus, bagi dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Jadi ini satu hal lain yang mau disampaikan Yesus kepada kita, bahwa kita harus juga melakukan segala sesuatu demi kemuliaan Allah, bukan demi keinginan ego kita masing-masing. Kemudian dalam bacaan Injil hari ini, Yesus mengajak para rasul untuk berkumpul bersama, untuk sharing. Kita perlu sharing dengan teman-teman, dengan sekomunitas, dengan lingkungan, dengan paroki. Sharing, berbagi pengalaman dengan orang lain. Dan Yesus juga mengajak kita untuk apa? Diam dan hening, pergi ke tempat-tempat sunyi, supaya kita bisa merenungkan apa yang terbaik bagi kita. Ya, itu juga. Jadi dengan kata lain, lalu hati kita tergerak belas kasihan kepada orang-orang kecil. Jadi saya mau mengatakan kepada Anda, apa yang dalam bacaan pertama dan bacaan Injil ini adalah suatu yang back to the basic, kembali ke akar, kembali ke dasar. Apa yang harus kita lakukan sebagai orang Katolik? Kita mempersembahkan pujian kepada Tuhan, Ekaristi, brevir, nyanyi-nyanyian, doa pribadi dalam keheningan dan kesunyian. Tapi juga kita berbuat baik, memberi bantuan pada orang lain, ya, dan juga bersama-sama, ya, men-sharingkan, ya, tidak hanya sendirian, ada teman-teman di mana kita mencari apa pengalaman Tuhan dalam hidup kita. Beberapa hari yang lalu saya bertemu dengan suami istri dan saya bertanya, apa pengalaman imanmu selama setahun ini? Lalu dia menyebut beberapa hal, ya, dalam pergulatan jalan jatuh dan bangun. Dia berusaha untuk mencari Tuhan, menemukan Tuhan. Saudara, itulah yang harus kita lakukan. Mengapa ini penting saya katakan demikian? Meskipun mungkin kita sudah menjalankannya. Ini penting karena kita berhadapan dengan realitas yang sama sekali baru, yang tak terduga dengan HP. Kita sibuk dengan HP, kita sibuk dengan mencari fitus-fitus, mencari scroll HP, apalagi dengan ChatGPT yang sekarang ini, atau dengan yang sekarang DeepSeek, ya, banyak hal. Perubahan teknologi informasi membuat kita semakin sibuk dengan diri kita sendiri. Kita semakin egois. Kita sibuk dengan mencari apa yang menjadi kesenangan kita. Pikiran kita sudah dimasuki oleh sesuatu framework yang membuat otak kita seolah-olah harus membuka HP dan mendapatkan penghiburan di sana. Ini tantangan yang besar. Ya, tantangan yang besar, sungguh. Berapa jam Anda gunakan untuk HP? Berapa jam Anda gunakan untuk berdoa? Berapa jam Anda gunakan untuk hal-hal yang bermanfaat, lebih bermanfaat? Ternyata tidak. Lebih dari. Ya, itu lebih daripada kalau kita berdoa, kita hening. Maka ada satu kalimat yang menurut saya penting. Tinggal dalam hadirat Tuhan.
Berapa jam kita pakai untuk tinggal dalam hadirat Tuhan daripada kita main HP. Saudara, kata-kata saya tidak ada artinya kalau kita tidak menjalankan itu bagi kita masing-masing demi masa depan, demi hidup kita. Semoga kita menjadi bijaksana dan seimbang dalam hidup kita, dalam menggunakan HP, dalam menggunakan doa, dalam menggunakan puji-pujian, dalam menggunakan keheningan, dalam menimba pengetahuan dari Tuhan, dan Roh Kuduslah yang akan membantu kita untuk mencari Tuhan di atas segala sesuatu. Semoga kita terbuka mendengarkan kehendak Tuhan ini. Berkat Tuhan atas kita semua. Dalam Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.